Tetapi ada satu hal yang berbeda. Ya. Jujur saja, kami harus lebih menguatkan tekad. Karena jujur saja, politik itu butuh biaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Dindo Damar. Apa kabar, Dindo? Alhamdulillah, apa kabar? Duduk. Wih, boleh. Waduh, terima kasih nih, Bang. Apa kabar nih, Dindo? Baik, Bang. Lama udah ketemu. Wih, ada di sana nih. Hah? Wah, ada di sana gitu. Oh, ada di sana. Salam ada sana. Nah, itu sapa-sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan dari sana nih lagi nonton channel ini. Jadi, kebetulan dari sana kita datang. Ini kebetulan tadi itu kita pengen silaturahmi. Karena tadi saya nengok ada rame-rame di kantor DPD RI. Jadi kebetulan saya kesini, rupanya langsung ditengok di sana. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bang ya. Wah, nih ada di sana kita alhamdulillah sekarang berada di sekretariat kantor DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Bengkulu. Wah, ini kebetulan kita langsung berkunjung dan disambut dengan ketuanya langsung ya. Sekretaris wilayah. Oh, sekretaris wilayah. Siap. Nah, dengan Abang siapa nih nanti kita minta beliau ini perkenalkan dengan di sana yang ada di Nusantara. Langsung aja, Bang, tanpa berpikir panjang, tanpa panjang lebar, silakan perkenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. adik-adik sanaku dimanapun berada, di Bengkulu, di kabupaten-kabupaten, di desa-desa, dan di seluruh Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Saifullah, Eskom SH, saat ini diamanahkan oleh Partai PBB sebagai Sekretaris Wilayah Partai PBB. Salam kenal untuk seluruh adik sanak semua. Wah, salam kenal. Nah, ini panggilannya apa nih, Bang? Biasa dipanggil Bang Ipul. Bang Ipul. Cara kita lah. Iya. Cara orang ala-ala sinetron lah, Bang Ipul ya. Nah, ini Bang, ini saya mengucapkan terima kasih nih, Bang, udah bisa disambut hangat, udah diterima, dan tentunya ini kita akan ngobrol nih, Bang. Wah, boleh nih, Bang. Saya juga lah rindu sebenarnya sama adik Damar nih. Lama nih nak ngobrol ini. Iya. Baru sekarang kesampaian ya, Bang. Baru sekarang kesampaian, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, berarti jodoh itu, Bang. Jodoh. Semuanya itu ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Tanpa ada pertemuan, tanpa ada ridho dari yang di atas, Bang ya? Betul. Nah, Bertemu itu takdir. Pertemuan itu takdir. Takdir. Perpisahan juga takdir. Takdir juga. Nah. Dan kita siap bertemu dan siap berpisah. Siap. Karena itu kodrat kita sebagai insan manusia. Betul. Inilah agak ceramah-ceramah dikit. Dikit-dikit. Nah, Bang Ipul. Siap. Ini saya manggil Bang Ipul nih, Bang. Tadi saya nengok di kantor sekretariat itu rame-rame ini ya. Kantor DPD RI. Ada apa nih, Bang? Mungkin bisa berbagi cerita dengan di sana di Provinsi Bengkulu nih, Bang. Oh iya. Nah. Betul. Hari ini tadi tepatnya jam 10 pagi, Ya. kami berkunjung ke kantor DPD perwakilan Ya. di Padang Harapan. Itu untuk bertemu dengan salah satu keluarga kita, keluarga PBB, yaitu Bang Kennedy. Keluarga. Kenapa kami menyebut keluarga? Karena kami punya histori dengan Bang Kennedy. Oh. Dulu pada saat beliau mencalonkan wali kota Ya. bersama dengan Bang Simbolon, waktu itu kami bersama-sama berjuang dengan beliau. Tahun berapa itu, Bang? Itu tahun 2004. 2004. Ya, dan alhamdulillah waktu itu beliau duduk. Oh, berarti hubungan keluarga tuh masih sampai sekarang terpelihara ya? Karena itu masih tercatat di dalam sejarah Partai PBB, dan kami para junior di sini yang meneruskan kepengurusan di PBB membaca itu. Ternyata memang ada tali batin antara kami dengan beliau yang sudah sangat lama. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bang Ken sendiri memang secara histori keluarga beliau itu nggak jauh-jauh dari bendera hijau, atau orientasinya arahnya juga ke situ. Tadi juga beliau sampaikan bahwa ya kita nggak jauh-jauh lah, tetap kita berada di partai yang bernuansa Islam. Artinya selain sebagai keluarga kami, kami pun satu pemahaman dalam menjalankan politik dengan beliau, tidak akan jauh-jauh dari koridor keislaman kita. Iya. Kurang lebih begitu, Dino Damar. Iya. Nah, ini agendanya apa aja nih, Bang, tadi, Bang? Boleh dikasih bocor-bocoran? Ya, tepatnya agendanya tentu sebagai junior, kami pertama menyampaikan laporan kepada beliau tentang kepengurusan yang sudah kami laksanakan saat ini. Tentu beliau pasti ingin mendengar bagaimana sih perkembangan Partai PBB sekarang. Iya. Itu yang kami sampaikan ke beliau. Sejauh mana infrastruktur kita sekarang, apa-apa yang masih kurang, apa-apa yang harus masih kita kerjakan. Karena bagaimanapun 2024 kan sudah dekat. Ya.
Kalau kita ikuti jadwal nasional dari KPU, bulan 4 ini kan partai-partai politik sudah harus mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Sebagai peserta pemilu. Tahapan sudah mulai ya? Tahapan sudah dimulai. Iya, iya. Artinya sudah waktunya kami sekarang bertemu dengan para senior, bertemu dengan para kader-kader kita, bertemu dengan keluarga-keluarga kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita, untuk menyampaikan laporan sejauh mana Partai PBB, khususnya DPW Provinsi Bengkulu, sudah menjalankan tugas-tugasnya. Kurang lebih seperti itu. Artinya kalau secara struktural organisasi, Bang Ken itu tidak masuk ya? Tapi dia bagian dari keluarga saja? Tidak. Kapasitasnya? Tidak. Sampai hari ini Bang Ken tidak tercatat sebagai anggota PBB, tetapi tercatat dalam sejarah bahwa beliau pernah bersama-sama berjuang dengan kita. Nah, itu ada di sana. Bahwa memang ada histori ternyata. Di balik kunjungan PBB ke salah satu tokoh, yaitu Bang Ken selaku senator DPD RI. Nah, nih Bang, kan artinya sudah menyinggung tadi soal Pilkada 2024 sudah mulai dekat. Betul. Dan tahapan juga sudah mulai berjalan pada saat nanti bulan April nanti ya. Betul. Nanti tinggal hitungan bulan saja gini. Betul. Nah, berkaitan dengan itu, sejauh mana sih kesiapan PBB sendiri menyongsong 2024? Artinya piranti-piranti yang sudah disusun saat ini, mulai dari SDM-nya seperti apa, mulai figur seperti apa, untuk yang mencapai target. Terus targetnya seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak di sana? Ini pertanyaannya menarik sekali ini dan sangat dalam ini sebenarnya. Artinya pertanyaannya langsung. Tapi tidak sedalam lautan. Lebih dalam dari lautan, karena ujung pertanyaan ini pasti langsung ke Periuk Dapur PBB kan? Iya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kan dalam era keterbukaan, Informasi, kita tidak lagi mau menjual sesuatu yang tidak real. Benar. Artinya kami harus menyampaikan sesuatu yang real kepada masyarakat. Benar. Dan pada kesempatan ini, saya secara pribadi maupun secara organisasi berterima kasih sekali dengan Adinda Damar, karena pada kesempatan ini jujur akan saya manfaatkan juga untuk menyampaikan laporan kepada seluruh masyarakat, khususnya Bengkulu, tentang kondisi PBB terkini. Itu perlu disampaikan. Saya sampaikan. Ya, siap. Bahwa sampai dengan hari ini, PBB Provinsi Bengkulu itu sudah menyelesaikan tugas-tugas infrastruktur partai di tingkat DPC, itu sudah 90%. Artinya apa? Dari 10 kabupaten kota, 9 itu sudah clear. Kepengurusan ya? Kepengurusan. Hanya ada satu wilayah yang sampai hari ini masih kami kerjakan. Di mana itu? Itu di Bengkulu Tengah. Oh, Bengkulu Tengah. Kita masih punya kepengurusan di situ, tetapi target-target kita untuk menghadapi verifikasi untuk Bengkulu Tengah masih terus kita kerjakan. Tetapi selain daripada itu seluruhnya sudah clear. Itu untuk tingkat DPC. Untuk tingkat PAC dari 128 kecamatan, kami sudah menyelesaikan kurang lebih 85%. Sudah kami selesaikan. Seprovinsi ya? Seprovinsi Bengkulu. Nah, minus Enggano ya. Oh ya. Karena Enggano itu sebenarnya walaupun kami tidak ke sana, itu adalah wilayah ketua MPC kami. Ketua Majelis Pertimbangan kami, yaitu Buya Samsudin Zakaria Labai, dan saya rasa DPC di sana selesai dengan beliau. Artinya apa? 85% itu adalah target real. Nah, sekarang kami kebetulan sekaligus menyampaikan bahwa mulai hari Minggu besok, tanggal 9, kami sudah melaksanakan verifikasi faktual. Artinya apa? Kami pengurus DPW akan turun ke DPC, akan turun ke PAC, ke seluruh kabupaten kota. Seprovinsi? Seprovinsi. Itu kurang lebih jadwal perjalanan kami kurang lebih 27 hari. Roadshow ya? Roadshow. Artinya apa? Kami ingin memverifikasi betul sampai ke tingkat PAC. Betul tidak ini ada kepengurusannya? Benar-benar. Karena berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita orang partai politik ini kan sering terkadang administrasinya ada, fisiknya di mana-mana. Nah, ini yang harus kita hindari. Kami sekarang berprinsip bahwa berpartai itu, berpolitik itu kita harus benar-benar faktual dan jujur. Jujur ya. Jujur. Jadi artinya nanti kalau kita sudah benar-benar faktual dan jujur, orang bergabung dengan kita, ingin ikut berjuang dengan kita, mereka tahu kondisi kita realnya seperti apa. Ada tidak ada rekayasa ya? Tidak ada rekayasa. Tidak ada dusta di antara kita ya? Tidak ada dusta di antara kita. Itu yang kita harapkan. Kayak judul lagu ya. Itu yang kita harapkan. Benar-benar. Jadi begitulah kondisi PBB. Kenapa kami harus sampai seperti itu? Karena kami sadar posisi kami saat ini tidak begitu baik. Tidak seperti 2004, tidak seperti 2009. Nah, untuk memperbaiki ini tentu kami harus bekerja lebih dari yang lain. Benar-benar. Kalau yang lain mungkin bekerja 8 jam, kami harus 12 jam. Artinya harus ada perubahan besar ya? Harus ada perubahan untuk menggapai kemenangan saat itu, kejayaan, mengembalikan kejayaan. Paling tidak target kami adalah kami juga ingin ikut berpartisipasi
berbuat, bisa menyampaikan pikiran-pikiran kami untuk kemaslahatan Provinsi Bengkulu. Ya. Termasuk pikiran-pikiran kami seperti tentang kebijakan-kebijakan, siapa yang harus kami usung menjadi wali kota, siapa yang harus kami usung menjadi bupati, siapa yang harus kami usung menjadi gubernur. Kami harus berpartisipasi lagi. Dan untuk berpartisipasi lagi tentu punya syarat. Syaratnya adalah apa? Kami mempunyai kursi di masing-masing daerah dan wilayah, bahkan sampai di tingkat provinsi. Dan itulah yang harus kami perjuangkan. Dan jujur saja, perjuangan ini tidak mudah. Ya, benar. Tantangannya besar sekali. Perjuangan ini sangat berat, luar biasa. Tetapi kami, pengurus DPW, pengurus DPC, pengurus PAC, dan juga bersama Allah, kami berjuang. Jadi salah satu pemegang saham PBB itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, amin ya, luar biasa. Jadi, amin, takbir ya. Kami bersepakat bahwa salah satu pemegang saham di Partai PBB adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada 5 pengurus, dia akan jadi 6. Yang ke-6-nya adalah Allah. Nah, itulah yang meyakinkan kita untuk berjuang. Artinya optimis ya. Kita harus optimis karena ada Allah bersama kita. Nah, ini Arisna. Jadi tidak salah kita mengangkat judulnya itu peluang dan tantangan PBB menyambut Pilkada 2024 mendatang. Dan perjuangan ini benar-benar luar biasa berat. Iya. Kita akui benar-benar luar biasa. Tapi kalau kita bekerjakan bersama-sama tentu tidak berat ya. Kita bekerja bersama-sama, kita sertakan Allah di setiap apa yang kita kerjakan, dan kita melaksanakannya dengan lillahi ta'ala, insya Allah. Iya. Tekad terkadang bisa mengalahkan yang lain. Ada jalan ya? Ada jalan. Nah ini berkaitan dengan soal perolehan kursi selama ini. Di PKB sendiri di Provinsi Bengkulu berapa kursi yang ada di daerah? Di PBB? Ya. Di PBB? Ya. Kita terus terang saja, untuk saat ini di PBB seprovinsi Bengkulu, kita menyisakan hanya 3 kursi. 3 kursi ya. 2 kursi di Kabupaten Kaur, 1 kursi di Kabupaten Lebong. Ya. Dan itu alhamdulillah 2 kursi di Kabupaten Kaur seluruhnya adalah kader senior. Artinya mereka bukan periode pertama duduk di situ. Demikian juga di Kabupaten Lebong. Ya. Mereka adalah kader senior, bukan periode pertama duduk di situ. Artinya apa? Yang duduk-duduk sekarang dari Partai PBB adalah orang-orang yang memang darah dagingnya PBB. Dan kami harapkan mereka-mereka nantinya bisa menjadi trigger untuk menyemangati calon-calon kader kita nanti untuk bertarung di 2024. Nah, itu soal perolehan suara yang terkini ya. Yeah. Nah, untuk ke depan targetnya apa sih? Ya, tentu kita punya visi. Itu. Kita tentu punya visi. Visi kita tentu juga harus realistis. Ya. Target kami cuma satu, mengembalikan kejayaan PBB seperti 2024. Nah, saat itu berapa? Saat itu kita punya 3 kursi di provinsi. Provinsi, oke. Dan 23 kursi di kabupaten kota. Tersebar ya. Waktu 10 kabupaten terisi semua ya. Terisi semua. Oh, ini mungkin ada di sana, mungkin Provinsi Bengkulu pada saat mungkin sudah membaca atau mengalami sejarah saat itu, mungkin sudah tahu ya kejayaan Partai Bulan Bintang saat itu ya, kala itu. Nah, artinya bicara peluang dan tantangan ini. Tantangan apa saja sih yang dihadapi Partai Bulan Bintang melihat peta atau konstelasi politik saat ini? Saya rasa tantangan sama ya. Ya. Semua partai pasti mempunyai tantangan yang sama. Karena apa? Medan perangnya sama. Ya. Jadi kalau kita bicara Bengkulu, Partai Bulan Bintang, ataupun partai-partai lain yang saat ini kebetulan sedang lebih besar, ataupun yang berada di bawah PBB pun, semua tantangannya sama. Karena kita berada di medan perang yang sama. Jadi apa-apa yang dialami oleh partai-partai lain, itu juga yang akan kami alami. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Ya. Jujur saja, kami harus lebih menguatkan tekad. Karena jujur saja, politik itu butuh biaya. Kos ya. Butuh kos. Iya. Nah, kami sekarang berusaha mengefektifkan seminimal mungkin kos. Karena kami memang kosnya tidak begitu banyak. Tetapi kami imbangi dengan semaksimal mungkin tekad dan semangat. Itu yang sedang kita upayakan. Tetapi Partai Bulan Bintang sadar, berperang pasti butuh biaya. Ya. Itu suatu yang hal yang realistis ya. Artinya Nabi Muhammad saja waktu berperang menegakkan Islam, dia butuh biaya. Ya, untuk melengkapi logistik ya. Betul. Benar. Butuh logistik, butuh equipment, butuh peralatan, butuh biaya koordinasi dan lain-lain. Nah, itu tentu tidak bisa kita elakkan yang seperti itu. Nah, ini kan fokus kita berarti untuk menyukseskan perolehan suara di legislatif ya.
Karena untuk bicara pilkada untuk wakil kota, wali kota atau mungkin bupati dan gubernur itu nanti ya. Betul. Ketika komposisi di parlemen itu, itulah bisa nanti menjawab semua itu ya. Nah itu melihat sekarang aturan terkini untuk parliamentary ya. Bagaimana PBB menghadapinya nih? PBB itu kan selalu berjuang dalam hal-hal kebijakan terhadap pemilu. Terakhir kita berjuang kemarin adalah menuntut adanya penurunan 3 sikap daripada peraturan KPU terhadap verifikasi partai. Karena apa? Kami PBB berpendapat bahwa kondisi ini sekarang ada 3. Pertama adalah partai yang lolos parliament threshold, dia peserta pemilu. Yang kedua, partai yang tidak lolos parliament threshold, tetapi dia peserta pemilu. Yang ketiga adalah benar-benar partai baru. Partai baru, sudah banyak bermunculan ya? Yang bermunculan. Tetapi treatment dalam peraturan KPU itu kan cuma 2. Untuk yang lolos PT tidak dilakukan lagi verifikasi. Yang tidak lolos PT tetapi peserta pemilu dilakukan verifikasi. Dan partai baru dilakukan verifikasi. Nah, kemarin partai PBB satu-satunya partai itu menggugat itu di MK. Dengan alasan? Dengan alasan karena kondisinya harusnya 3, treatmentnya harusnya 3 dong. Artinya yang menjadi peserta itu harus diikut juga verifikasi. Harusnya kalau dia tuh peserta pemilu dan lolos PT, dia tidak perlu diverifikasi. Peserta pemilu tidak lolos PT, mungkin cukup verifikasi administrasi. Tetapi partai baru verifikasi administrasi dan faktual. Ya, jadi biar semangatnya adil ya. Kami berpikir idealnya seperti itu. Ya, masuk juga itu logis. Tinggal lagi bagaimana upaya kawan-kawan untuk. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ditolak. Sudah ditolak. Tetapi jadi, PBB terus berjuang. Karena apa? PBB itu salah satu. Itu penolakannya apa sih kalau boleh tahu? Jawabannya? Artinya begini, pihak MK juga punya argumentasi sendiri. Ya, argumentasinya apa kalau kemarin? Karena dia menganggap yang tidak lolos PT itu setara saja dengan partai baru. Mereka menganggap. Itu pertimbangannya. Sehingga jadi, ditolak. Sehingga ya sudah kita verifikasi lagi aja. Atau itu baik juga untuk partai. Ya artinya biar ya kita sama-sama mulai dari nol ya. Kita anggap mulai dari nol ya semangat kerjanya semangat lagi. Itu argumentasi dari MK. Dan kita partai yang benar-benar patuh hukum kita terima. Gitu. Karena keputusan MK kan final and binding, kita tidak bisa naik lagi, kita terima. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa Partai PBB adalah partai yang selalu berjuang di jalur hukum. Jadi kalau kita lihat di MK itu, hal-hal yang terkait dengan pemilu, paling banyak gugatan itu masuk dari Partai PBB. Paling banyak. Aktor-aktornya ya? Ya kadang menang, kadang kalah. Ya, kalau menang partai lain pun ikut menikmati. Kalau kalah ya sudah, kita biasa saja. Biasa saja ya. Karena kebetulan kita kan satu-satunya, sekarang kebetulan Partai PBB itu kan mencanangkan dirinya sebagai partai yang menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Ini semangat ini ya. Itulah semangatnya. Nah, itu ada sana sepintas bahwa upaya pengurus DPW untuk mengembalikan kejayaan PBB 2004 silam. Nah, ini kan bicara menyiapkan selain kepengurusan, kemudian harus mempersiapkan tokoh atau figur di tengah era kemajuan atau era arus informasi yang sangat luar biasa ini. Bagaimana strategi PBB untuk ya memperkenalkan, menggaungkan figur-figur atau mungkin jagoan-jagoan yang nanti bakal diusung untuk maju? Jadi untuk figur ini kan kita bagi menjadi 2 ini. Dipetakan ya. Satu figur khusus untuk legislatif. Satu figur-figur yang memang kita lihat yang nantinya akan kita ajak berjuang untuk di eksekutif. Di eksekutif itu kan kepala daerah. Nah, untuk figur-figur di legislatif, tentu pertama kami akan melakukan konsolidasi ulang atau koordinasi ulang dengan kader-kader kita. Baik itu kader-kader lama, kader-kader senior kita, ataupun kader-kader baru. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, tentu kami akan menjaring siapapun yang ingin maju untuk bisa mendaftarkan dirinya di Partai PBB untuk maju. Nah, pada saat mereka sudah mendaftar, tentu kita lakukan uji kualifikasi. Apakah mereka memang siap atau tidak. Nah, kalau memang mereka siap, tentu selanjutnya akan kita lakukan pembekalan-pembekalan. Saya rasa itu hal-hal biasa saja yang dilakukan oleh semua partai. Nah, yang unik adalah
bagaimana kami bersikap terhadap calon kepala daerah. Sementara saat ini kursi kami masih sangat terbatas. Ya. Nah, ini yang harus kami sampaikan bahwa di pertarungan 2024 nanti semuanya kan zero. Ya. 0. Ya. 17 partai yang mungkin nanti ditambah dengan partai baru 1 atau 2, Ya. itu nantinya posisinya kosong-kosong semua. Ya. Jadi apa pertimbangan calon kepala daerah nanti atau calon legislatif nanti? Pertama tentu infrastruktur partai dari sekarang. Ya, benar. Itu yang pertama. Kekuatannya. Yang kedua tentu hasil daripada perolehan nanti. Iya, kursi ya. Tetapi kalau mereka sudah mau masuk pada saat sudah punya hasil, tentu berbeda kalau mereka masuk dari sekarang. Saya rasa bisa dipahami. Iya. Kalau mereka masuk dari sekarang, berarti mereka sama-sama berjuang dengan kita. Benar. Tentu kita bisa membangun sebuah komunikasi, sebuah komitmen dengan mereka. Tapi kalau mereka masuk nanti di saat kita sudah memperoleh hasil, tentu nanti Perhitungannya lain. komunikasinya akan berbeda. Iya. Karena itu kami berharap sebenarnya pada seluruh tokoh-tokoh di Bengkulu untuk membuka hati mereka, untuk membuka pintu mereka agar kami bisa berkomunikasi dengan siapapun. Artinya apa? 2024 kita semua mempunyai peluang yang sama. Ya. Baik PBB maupun partai-partai lain. Jadi saya pikir sudah waktunya kita semua, terutama kami, untuk berkomunikasi dengan para tokoh, siapapun itu, baik itu tokoh-tokoh sekarang yang sudah duduk, menjalankan tugas-tugas beliau, ataupun tokoh-tokoh yang nantinya ingin berjuang untuk memperbaiki Bengkulu menjadi lebih baik. Bukan berarti sekarang tidak baik, tapi tentu setiap masa pengen lebih baik. Ya. Nah, itu kemudian apa ya? Soal kan biasanya kan banyak yang di tradisi itu kalau mau maju di suatu partai itu harus bayar. Ya, ini bagaimana kalau PBB melihat itu? Ada stigma di masyarakat seperti itu? Ada biaya administrasi, apa memang nanti sistemnya sama, atau mungkin ada suatu hal yang terobosan, atau mungkin hal baru yang saya ditawarkan? pikir apa-apa yang nanti kita lakukan dalam rangka rekrutmen kader atau calon bacalek sampai ke caleg, ataupun rekrutmen kepala daerah, saya pikir tidak jauh berbeda dengan partai-partai lain. Sama saja. Jadi baik itu persyaratan, hal-hal yang harus dipenuhi, adat istiadat, mekanisme, saya pikir sama saja. Jadi tidak ada bedanya, saya pikir. Tetapi tentu kami punya batasan. Apa batasannya? Kami lebih mengutamakan nanti adalah orang-orang yang mempunyai visi yang sama dengan partai kita. Visi yang sama ya? Visi yang sama dengan partai kita. Itu yang harus lebih kita utamakan. Bukan berarti orang-orang yang visinya berbeda, kita abaikan. Karena bisa saja visi yang lain, visi mereka bisa juga kita pakai, kita adopsi, atau mereka juga bisa lebih baik dari kita kan. Jadi, tapi kami tetap mengutamakan itu. Nah, itu ada di sana sepintas perjalanan atau mungkin upaya PBB dalam menyongsong Pilkada pemilu serentak 2024. Nah, artinya semangat Bang Ipul ini semoga sama ya, sampai dari wilayah DPC sampai ke PAC. Ranting, ya kan? Nah, terima kasih nih Bang Ipul atas waktunya. Saya mau titip pesan sedikit. Boleh, closing statement boleh? Kalau boleh. Boleh. Jadi saya mau titip pesan kepada seluruh saudara-saudara saya, keluarga saya dari Partai PBB yang saya yakin tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu. Kembalilah ke rumah besar kita ini. Jadi saya mohon kembalilah ke rumah besar, kita berkumpul kembali, bersatu kembali, kita berjuang kembali untuk menegakkan kembali kejayaan PBB seperti masa-masa yang pernah kita lalui. Kita pernah jaya dan kita akan jaya kembali. Nah, Insya Allah. Artinya kalau dalam siklus kehidupan itu wajar, roda berputar. Ketika saat itu kita jaya, sekarang kita di bawah, mungkin ada kalanya kita kembali ke kejayaan semula. Seperti jam berputar lah. Ada masa-masanya di jam 12, ada masa-masanya di jam 6. Nah, ini mungkin momentum bagi ada sana yang punya kemampuan, punya visi yang semangat yang sama. Tentunya tidak salah PBB menjadi rumah besar kita. Nah, nih Bang, sebelum saya tutup diskusi kita hari ini, kita ada jargon nih Bang. Realita Positif Channel, Abang jawab, Badepis.
saya jawab, nanti saya ngomong Realita Pos TV Channel, abang jawab Siap. bedepis. Siap. Jadi biar membedepiskan para pengurus dari DPC sampai ke PAC. Sampai ke ranting. Dari Muko-Muko sampai ke Kaur. Untuk menghijaukan wilayah Provinsi Bengkulu ini. Oke Bang, siap ya? Siap. Oke, kita langsung mulai. Realita Pos TV Channel bedepis. Nah, terima kasih Bang atas waktunya Bang. Saya juga doakan Ya. semoga channel Realita ini Ya. menjadi salah satu channel Ya. yang nantinya bisa kita banggakan dan menjadi media informasi bagi kita masyarakat Bengkulu yang Amin. dapat terpercaya, Amin. lugas, dan bedebis. Nah, demikianlah di sana obrolan kita. Semoga ini bisa menginspirasi, semoga bisa memberikan referensi bagi ada sana yang mungkin tadinya bingung mau maju tapi mau pilih partai mana, mau sikapnya seperti mana. Mungkin dengan channel ini bisa memantapkan diri, Betul. bisa memberikan wawasan baru sehingga ya tadi Partai PBB memberikan garansi bahwa mereka siap melakukan atau membentuk kepengurusan yang benar-benar faktual. Betul. Jadi tidak ada ya dusta di antara kita, tidak ada ya rekayasa. Karena memang inilah upaya mereka untuk mengembalikan kejayaan pada saat 2004 silam. Betul. Betul Bang? Insya Allah. Amin. Nah, demikianlah tanpa berpikir panjang. Tapi untuk sebelum bagi adik sana yang sudah melakukan atau menonton tayang ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Betul. Semoga channel ini terus berkembang dan kita semakin semangat menjanjikan konten-konten yang informatif dan inspiratif bagi adik sana sekalian. Demikianlah Bang, terima kasih sekali lagi Bang ya. Sama-sama. Tetap semangat. Damar, Ya. sukses selalu untuk Amin. channelnya dan bedebis. Bedebis. Kami berdua undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.